Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas perjumpaan kami. Biarlah setiap ibadah kami, Tuhan, kami dalam tutur Roh Kudus-Mu, dalam pengurapan-Mu Tuhan, dan dalam penyertaan-Mu. Hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau yang berkuasa atas hidup kami, keadaan kami. Kau yang berkuasa atas pelayanan kami. Kau berkuasa atas semua keadaan kami, apapun, seperti apapun Tuhan. Dan biarlah kami bisa mendapatkan jalan keluar lewat firman-Mu. Kami dibukakan pengertian lewat firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, karena Engkau Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Untuk itu biarlah Tuhan nyata juga kebenaran-Mu, nyata juga keadilan-Mu, nyata juga Tuhan pembelaan-Mu. Untuk itu Roh Kudus bekerjalah, kuasailah kami semua, terutama juga hamba-Mu, biarlah menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, salam. Saya percaya saudaraku, perjumpaan kita bukan rutinitas ya. Perjumpaan kita bukan sekedar untuk oh, membiasakan saja, tetapi kita mau sesuatu yang lebih lagi, kita mau sesuatu yang baru, kita mau sesuatu yang dari Tuhan, yang pasti yang manusia tidak tahu, yang manusia juga tidak bisa lakukan. Tapi dengan Tuhan kita semua, kita punya iman, kita yakini bahwa dengan Tuhan kita bisa. Dan saudaraku, kita semua harus tahu bahwa siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Kalau kita bisa mendapatkan Tuhan juga seperti apa hidup kita, kalau kita juga berjumpa dengan Tuhan, seperti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pasti saudaraku, kalau kita ada di dalam Tuhan, ya di sini saudaraku pasti berbeda keadaan kita. Hari ini saudaraku yang akan kita bahas ya, dekat dengan Allah. Jadi saudaraku, mungkin urusan perkataan ini, judul ini sangat simpel, dekat dengan Allah. Setiap kita pasti merasakan bahwa kita sudah, oh saya dekat dengan Tuhan karena rajin berdoa, dekat dengan Tuhan karena rajin ibadah, rajin pelayanan. Saudaraku harus tahu, yang dibilang dekat dengan Tuhan itu ada di posisi sebenarnya, posisi yang nyaman, posisi yang tenang, posisi yang damai. Tetapi kalau kita belum merasakan itu, bahkan lebih sering, ya sekalipun mungkin sudah pelayanan, mungkin juga sudah melakukan sesuatu buat, Tuhan, rasanya, perasaannya, kayaknya buat Tuhan. Padahal saudaraku, mungkin itu baru perasaan kita saja yang mungkin, kita pikir ya kita sudah, oh ada dengan Tuhan, saya udah dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya rajin baca Alkitab, karena saya rajin berdoa. Tapi saudaraku harus tahu, ada yang bisa kita rasakan, ya. Kalau hari ini saya ambil dari judul Mazmur, 62 saudaraku ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tetapi saya mengambil dari dekat Allah. Bagaimana orang yang dekat Allah? Ya, harusnya dekat dengan Tuhan itu sudah di dalam posisi yang paling baik, harusnya. Tetapi adakah ketika saudaraku ya sudah melayani, sudah berdoa, sudah baca firman atau bahkan sudah memuji Tuhan, adakah yang saudaraku rasakan itu? Yaitu bisa tenang, bisa damai. Ya saudaraku, dan sebenarnya apa yang membuat nggak bisa tenang? Saudaraku, pasti semua juga tahu, orang yang ada di dalam dosa, ya sekalipun dekat Tuhan, sepertinya nggak bisa tenang. Untuk itu saudaraku, dekat Tuhan maksudnya apa? Ya supaya kalau kita dekat dengan Allah, itu memang ada perubahan hidup. Kalau dibilangkan ayat yang lain mengatakan, kuduslah kamu sebab Bapamu yang di sorga juga kudus. Sebab aku kudus. Berarti kalau kita dekat dengan Allah, ada kekudusan. Makanya kalau saudaraku nggak ada kekudusan, yang ada dekat dengan Allah bukan semakin tenang, makin kacau, makin belingsatan, bisa dibilang makin nggak keruan. Artinya apa? Itu belum ada kesamaan dengan Tuhan, atau kebenarannya mungkin tidak sesuai, kekudusannya mungkin masih jauh. Makanya kalau saudaraku dekat Allah, harusnya ada yang kita rasakan. Nomor satu, kita ini pasti ada damai. Karena kalau dekat berarti udah berdamai belum? Kan damaikanlah dirimu dengan Dia, dengan Tuhan. Kita harus mendamaikan diri kita dengan Tuhan itu, ya itu yang paling utama. Sehingga kita bisa dekat Tuhan. Kalau kita belum berdamai berarti apa? Ada yang nggak sinkron, ada yang nggak sesuai. Karena Tuhan kudus, kita nggak kudus. Sehingga walaupun melayani, walaupun sudah
beribadah, udah baca firman, udah memuji Tuhan, perasaannya tetap nggak tenang. Perasaan khawatir, takut, perasaan semua masih ada, gelisah selalu. Kenapa? Karena ya satu mungkin ditentukan oleh percaya atau tidak. Ya, dekat tapi nggak percaya. Ya, atau mungkin dekat tapi juga nggak merasakan bahwa eh, hidupnya itu masih ada yang belum beres gitu ya. Jadi saudaraku, di sini kita ambil ayat yang akan kita bahas juga dari Yeremia 17. Saudaraku, di sini pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Nah, saudaraku nanti bisa lihat, kok sepertinya nggak ada hubungan. Ya, kalau dekat Allah di sini ada rasa tenang, di sini ini saudaraku yang harus tahu. Ya, jadi hamba Tuhan, nabi Tuhan, itu sebenarnya pergumulannya nggak jauh-jauh saudaraku ya. Pergumulannya tentang dosa manusia. Bagaimana orang bisa bertobat dan selamat ya. Itu yang saya rasakan juga sebagai hamba Tuhan. Sebenarnya pergumulannya nggak jauh-jauh. Ya, orang berdosa pasti susah untuk diselamatkan. Orang berdosa juga susah untuk diberkati. Orang berdosa udah pasti nggak bisa dekat dengan Allah. Makanya hari ini kalau saya akan bicara tentang dekat dengan Allah, saudaraku, berarti nomor satu sudah harus kita tahu pergumulan yang harus kita hadapi adalah mengenai ya dosa yang di dalam kehidupan kita, karena itu satu-satunya yang menghambat kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita bertobat berarti kita berdamai dengan Tuhan. Untuk itu di sini dikatakan apa saudaraku? Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang harta kekayaan, maaf saudaraku ya, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Saudaraku, ini kita harus perhatikan gitu ya. Pergumulan tentang dosa. Jadi dosa Yehuda sudah tertulis, berarti kalau dibilang sampai tertulis dengan dengan pena apa saudaraku? Dengan pena besi, ya. Terus dengan mata dari intan, saudaraku. Waduh, ini sebenarnya dosa yang sudah seperti apa, saudaraku ya. Jadi pergumulan dosa, saudaraku, ini yang sebenarnya harus kita gumulkan setiap hari sampai kita ini benar-benar bisa berdamai dengan Tuhan. Karena begini saudaraku ya, banyak orang yang merasa hidupnya itu memang baik-baik aja. Ya, merasa memang hidupnya itu nggak ada masalah. Atau memang hidupnya sudah nggak ada yang perlu diakui. Karena merasa aku sudah taat, aku sudah melakukan atau bahkan sudah hidup mungkin melakukan rutinitas dengan Tuhannya, maksudnya dengan Tuhan yang diyakini yaitu Tuhan Yesus. Sepertinya memang udah beres karena apa? Oh ya, Tuhan itu kan Tuhan kita, tentunya Tuhan Yesus itu identik yang mau menebus dosa, yang sudah bisa dibilang Tuhan kita itu penebus dosa. Ya, tetapi sadar atau tidak, sebenarnya bukan sebagian besar, hampir semua tidak memahami tentang yang sebenar-benarnya hidup dekat dengan Tuhan. Padahal saudaraku, kita kalau dibilang bergumul, sebenarnya dosa kita ini sudah, kalau di sini udah dibilang apa ya, pena besi, ya, dari intan, ya, bahkan sudah terukir pada loh hati mereka. Saudaraku, dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Jadi dosanya udah seperti apa saudara? Kalau udah terukir berarti dosa itu sudah begitu melekat. Dosa itu sudah begitu nempel. Sehingga dosa itu sampai harus, ya bisa dibilang kalau pergumulan ya saudaraku bangsa yang berdosa itu sebenarnya sulit sekali.
Saya merasakan sebagai hamba Tuhan, kalau mendoakan orang, bahkan mungkin ya melayani orang-orang yang tidak sadar, tidak menyadari bahwa hidupnya dan dirinya sudah benar-benar hidup dalam dosa, bahkan dosanya bisa bilang udah karatan, udah nempel, udah menyatu dengan dirinya. Ya saudaraku tuh nggak mudah. Sebagai hamba Tuhan saya melayani itu, ya kadang-kadang kita ngomong ini nggak nyambung, ngomong itu bisa nggak nyambung. Ya saya bergumul itu bisa dibilang hari-hari. Makanya kalau saudaraku diingatkan di sini pergumulan nabi karena bangsa yang berdosa, saudaraku bisa pahami bahwa setiap kita sebenarnya sudah hidup melekat dengan dosa. Kalau sudah bilang terukir, berarti sudah terbentuk saudaraku ya. Dosa itu sudah terbentuk di dalam diri manusia. Sehingga sebagai hamba Tuhan, ya, orang-orang yang dipakai Tuhan, wah itu sebenarnya pergumulan berat. Karena sebenarnya manusia sulit sekali untuk bertobat. Sulit. Kenapa? Kadang mungkin sebagian diakui, sebagian belum. Sebagian disadari, sebagian mungkin banyak nggak disadari. Bahkan lebih banyak nggak menyadari bahwa hidupnya sebenarnya masih di dalam dosa. Sehingga saudaraku banyak yang kalau orang-orang yang sebenarnya mengalami kelahiran baru, mengalami hidup yang baru, sebenarnya bisa sevisi. Bisa sevisi, bisa satu tujuan, bisa juga bisa nyambung begitu. Tapi kalau belum sama-sama lahir baru kebanyakan pasti nggak nyambung. Nah, sudah lahir baru pun begitu kita gabung, kita berkumpul, sering kita masih banyak yang mungkin nggak nyambung. Untuk itu inilah yang saudaraku kita harus sadari bahwa kita bergumul untuk dosa sebenarnya memang harus terus bergumul. Kenapa? Karena dosa udah begitu melekat dalam diri kita, dalam hati kita, sudah turun-temurun bahkan dari nenek moyang kita. Kita terlahir pun udah dalam dosa. Untuk itu saudaraku kalau ngomong ya doa, oh berapa kali harus dilepaskan, berapa kali harus didoakan. Saudaraku ini harus bisa dibilang selagi kita mengingat ada dosa kita harus berdoa. Kita harus bergumul sampai benar-benar kita putus lepas dari dosa-dosa yang sudah dikerjakan turun-temurun. Untuk itu kita harus menyadari bagaimana hamba-hamba Tuhan yang harus menyampaikan setiap saat. Sementara kadang-kadang mungkin yang diberitahu belum tentu setuju. Kok itu terus, kok dosa terus yang dikotbahkan mungkin hanya tentang pertobatan, hanya tentang dosa. Padahal saudaraku harus tahu bagaimana manusia yang sebenarnya hidupnya selama ini turun-temurun sebenarnya sudah melekat dengan dosa. Sudah hidup dengan dosa, bahkan hatinya sudah diukir, ya, sudah terukir dosa-dosa itu. Makanya susah nggak untuk baik, ya. Jarang orang yang dibilang tulus hati, baik hati, kebanyakan juga di hatinya itu masih simpan-simpan. Sehingga sekalipun dekat dengan Tuhan, kalau hatinya masih banyak menyimpan perkara-perkara yang masih terus, saudaraku itu jelas saudaraku akan menjauh. Kenapa orang ya kalau marah langsung gini, aku nggak mau ke gereja, aku nggak mau pelayanan, aku nggak mau doa. Saudaraku memang iblis intervensi. Begitu kita mulai ada sesuatu dalam diri kita, iblis langsung intervensi untuk supaya kita itu menjauh dari Tuhan. Ya jauh dan jauh saudaraku harus tahu. Nanti kita lihat saudaraku ya. Kalau kita lihat ayat selanjutnya saudaraku, gimana kita kalau jauh sama Tuhan? Ya, gimana kalau kita juga dekat dengan Tuhan? Untuk itu ini yang pertama saudaraku harus sadari, ya saudaraku, kalau kita masih melekat dengan dosa, saudaraku ya mau nggak mau ya warisan dibilang pusaka. Pusaka itu berarti warisan yang dari Tuhan loh, bukan dari dunia saudaraku ya. Kalau masih dunia bisa dibilang masih fana. Tetapi kalau yang dibilang pusaka yang dari Tuhan itu yang benar-benar yang sudah ini harus ayat 4-nya dibilang engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu ya yang telah kuberikan kepadamu. Coba saudaraku ya, terpaksa harus melepaskan ya berkat keturunan. Ya, berkat ahli waris itu saudaraku ya. Makanya bahkan akan diubah menjadi apa? Budak. Jadi kalau dosa itu nggak selesai saudaraku ya, itu akan menjadi apa saudaraku? Dibilang dari ayat 3, yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu
di segenap daerahmu. Jadi dosa itu saudaraku ya berakibatnya ya benar-benar saudaraku hak waris kita dirampas, hilang. Harusnya kita ahli waris kerajaan surga. Iya kan? Saudaraku itu bisa hilang. Dan saudaraku harus sadar. Yang dibilang bergumul berarti hari-hari kita berjuang untuk mau dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau dekat dengan Tuhan udah pasti saudaraku terkikis. Terkikis. Ya terkikis dan terkikis hari-hari. Kenapa? Karena Tuhan kita kudus. Jadi kalau kita dekat lama-lama pasti kita menjadi kudus. Makanya saudaraku kalau kita tahu saudaraku ternyata dosa itu ya mengambil hak waris kita. Dosa itu mengambil hak pusaka kita. Merampas bagian kita. Mungkin ada contoh ya. Contoh Esau dengan Yakub. Ya kalau dibilang hanya semangkok kacang merah bisa dibilang. Bisa mengambil semuanya itu. Itu bukan berarti yang susah loh saudaraku ya. Itu hanya orang yang tidak menganggap. Menyepelekan. Ya, bahwa hidup dengan Tuhan dianggap main-main. Hidup dengan Tuhan dianggap pengangguran. Hidup dengan Tuhan pelayanan, oh nggak ada duitnya. Saudaraku tuh main-main. Ya, banyak orang yang menganggap pelayanan itu hanya seperti itu dianggapnya main-main atau mungkin sampingan saja. Ya, jadi yang utama tuh apa? Pekerjaan dunia. Kalau pelayanan hanya sampingan saja. Kalau nganggur, kalau pensiun, saudaraku tanpa sadar dekat dengan Tuhan berarti Anda, kita semua sudah ada posisi dalam kekudusan. Untuk itu jangan saudaraku anggap sepele. Satu pelayanan ya, jangan saudaraku berpikir bahwa orang yang melayani Tuhan gak berarti apa-apa. Hidup yang dekat dengan Tuhan ada perbedaan saudaraku. Jadi hati-hati dengan yang namanya semangkok kacang merah. Itu orang yang menyepelekan pusaka. Yang menyepelekan berkat. Benar-benar itu bisa diambil berkatnya ketika kita main-main dengan urusan dekat kita dengan Tuhan. Makanya kalau saudaraku memperhatikan di sini, ya apa yang membuat kita jauh? Udah pasti karena dosa-dosa kita. Untuk itu saudaraku ya harus kita pahami karena di sini apa ganjaran atas dosa-dosa kita. Yang pasti hak warisnya diambil, harta kekayaan yang pasti ini yang Tuhan punya ya saudaraku, bukan dunia aja. Saudaraku ini bisa dipindahkan dan berubah. Harusnya kita menjadi anak Tuhan, berubah menjadi budak. Ya, dirubah. Karena di sini apa? Ya menjadi budak. Jadi akan ya dikatakan di ayat 4 kan, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu. Ya, menjadi budak musuh. Bayangin saudaraku, gimana kalau diperbudak oleh musuh? Ya, itu benar-benar semena-mena, habis-habisan. Untuk itu saudaraku perhatikanlah hidupmu hari ini. Apakah hidupmu dengan melekat dengan Tuhan atau melekat dengan dosa? Kalau saudaraku melekat dengan Tuhan, saya percaya saudaraku ya, yang pasti hak waris kita, ahli waris yang sudah diberikan itu nggak hilang dari kita. Ya, dengan kita terus mendekat dengan Tuhan, yang pasti ya dosa kita ini terkikis saudaraku. Ya, dan ditambah lagi apa yang sudah menjadi bagian kita. Ya, kita nggak kehilangan hak waris. Kita nggak kehilangan harta surgawi. Kita nggak kehilangan status. Nah itu. Statusnya apa? Kita anak Tuhan. Amin ya. Kita anak Tuhan. Jadi kita punya status yang baik karena kita anak raja. Kita anak Tuhan. Tapi dosa yang membuat orang menjadi budak. Budaknya bukan hanya budak biasa. Tapi budak musuh. Jadi budaknya aja parah saudaraku ya. Budaknya lebih parah lagi. Untuk itu saudaraku, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Jadi gimana hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudaraku, itu ada satu bukti saudaraku, di mana orang kehilangan hak warisnya, kehilangan berkatnya, kehilangan statusnya. Jadi saudaraku harus tahu ya, dosa menghilangkan hak waris kita, dosa menghilangkan status kita, dosa juga menghilangkan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu saudaraku perhatikan ya di sini ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah ini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara.
Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi saudaraku, ini loh yang membuat dosa, maksud saya gini, yang membuat terasing, menjauh ya dari semua-semuanya. Jadi kalau saudaraku, ya kalau yang dikatakan ya yang hatinya menjauh dari Tuhan. Makanya kok saudaraku, inilah yang terjadi. Ketika ada masalah, ada sesuatu, orang cenderung akan menjauh dari Tuhan. Dan saudaraku harus tahu, itulah posisi-posisi itu yang iblis kerjakan. Jadi dia mau mengasingkan, menjauhkan. Makanya kebanyakan kenapa kalau orang ngambek itu mengasingkan diri. Ya kan? Kita kalau punya masalah pengennya apa? Sendirian, ya kan? Pengen pergi jauh-jauh, pengen sembunyi, ya kan? Benar, terus males doa, apalagi pelayanan, ah udahlah, nggak layak, saya orang berdosa. Terus mengucilkan diri, makin terasing, makin terpencil. Nah itu, saudaraku, ini ayatnya. Kenapa? Kalau saudaraku mengandalkan manusia, kenapa? Ya orang terkutuk mengandalkan manusia. Kalau kita melihat manusia, saudaraku, kita kecewa. Kalau kita melihat sosok manusia, kita kecewa. Nah begitu kecewa, iblis intervensi. Begitu intervensinya, oh iya kamu begini. Langsung ya dikomporin ya. Terus sampai sendirian. Saudaraku perhatikan. Perhatikan. Kalau kita punya masalah, ya banyakkan ini pada umumnya lah. Enggak seorang-seorang lah. Pada umumnya, begitu keadaan-keadaan yang mengecewakan terjadi. Kecewa dengan situasi. Kecewa kenapa? Karena kita mengandalkan manusia. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudaraku, manusia itu bisa apa? Manusia itu tidak bisa apa-apa. Ya kan? Kenapa kita banyak kecewa? Karena kita merasa manusia nggak sesuai. Manusia itu nggak bisa memenuhi kita. Kamu nggak bisa begini, kamu nggak bisa gini, kamu nggak begini, kamu nggak begini. Saudaraku terkutuk. Untuk itu hari ini jangan saudaraku andalkan manusia manapun, sehebat apapun, segagah apapun, sebab Anda akan kecewa dengan kita atau saudaraku melihat manusia atau mengharapkan manusia. Saudaraku mau mengharapkan manusia mana? Ya, manusia yang hebat, manusia yang pintar, manusia yang tua, manusia yang berpengalaman, manusia yang mungkin kaya atau apapun itu bentuknya manusia. Saudaraku, ternyata ketika kita melihat manusia yang ada malah terkutuk. Kenapa? Karena manusia tidak bisa apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa melakukan apa-apa. Untuk itu kalau kita mengandalkan Tuhan, nah itu yang benar. Kenapa? Karena kalau Tuhan memang bisa kita andalkan. Tapi manusia, saudaraku, mengecewakan. Aku berharap begini, yang terjadi sebaliknya. Aku berharap begini, yang terjadi malahan di luar daripada pikiran kita. Semakin jauh dari harapan, semakin jauh dari pikiran, semakin jauh dari perasaan. Untuk itu saudaraku, ya itulah yang terjadi. Untuk itu kita harus mengandalkan Tuhan. Karena manusia ini sosoknya menghilang. Iya kan? Menghilang. Manusia sosoknya enggak kuat. Ya, pribadi yang sangat lemah itu manusia. Kita kan semua pengen ya, pengen diperhatiin, pengen diberi, pengen dilindungi, pengen dijagain, pengen semuanya kita mau begitu. Semuanya begitu. Untuk itu inilah supaya kita tahu saudaraku ya. Jadi kita ini dosa yang membuat hidup kita memang susah. Ya nomor satu memang dosa. Nomor dua mengandalkan manusia. Maksudnya apa? Melihat sosok manusia. Menuntut manusia. Itu yang membuat kita tekor saudaraku ya. Yang membuat kita kecewa. Dan itu yang akhirnya akan terkucil kita, terpencil dari Tuhan. Ya, menjauh dari Tuhan. Dan tanpa sadar, semakin jauh, semakin tidak merasakan apa-apa. Jadi kalau saudaraku ingat ya kalau dibilang, saya juga pas baca, kok apa sih hubungannya dekat dengan Tuhan? Kok ini firmannya?
Tapi ternyata di sini saya tahu, saya bisa nangkep saudaraku, ya bagaimana orang itu kalau berdoa, maksud saya gini, kalau saudaraku ya berdosa udah pasti jauh dari Tuhan. Untuk itu orang pada umumnya manusia, itu hanya melihat manusia, sosok manusia. Sehingga inilah yang membuat kita ini sering, kenapa kok terjadi begini? Kutuk itu jadi datang, karena yang kita lihat manusia. Akhirnya yang sebenarnya di bawah berkat, kenapa jadi begini, kenapa jadi begini. Kenapa? Karena kita lihat manusia. Kita berpikir manusia akan begini. Kita berharap manusia akan begini. Dan saudaraku harus tahu, benar nggak manusia bisa? Nggak bisa saudaraku ya. Nggak bisa. Bahkan sering kita ini salah. Salah menilai manusia. Bahkan sering kita menghakimi manusia. Kenapa? Iya, perasaan saya begini, perasaan saya begitu. Padahal saudaraku manusianya memang sama-sama juga seperti itu. Makanya kalau saudaraku diperlihatkan di sini, ya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudaraku berhentilah melihat manusia. Berhentilah berharap sama manusia. Berhentilah. Kenapa? Karena memang manusia nggak bisa apa-apa. Manusia itu lemah, manusia itu nggak sempurna, manusia itu fana, manusia itu tangannya terbatas, pikirannya pun terbatas. Ya, semua geraknya terbatas. Dan itu yang saudaraku harus tahu. Ya, jadi apa yang membuat saudaraku ya kita ini ya menjauh dari Tuhan, ya supaya saudaraku lihat dari semuanya. Ya, apa yang membuat kita ini jadinya terus bangkrut bangkrut dan jauh dan lebih, bahkan lebih terpencil lagi. Ternyata nomor satu apa? Nomor satu dosanya, nomor duanya apa? Mengandalkan manusia. Nah itu yang membuat orang semakin gagal, semakin tidak baik. Untuk itu saudaraku kita harus memperhatikan selanjutnya ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini saudaraku ya, jadi begitu kita itu bertobat, kita memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan, ini yang kita lihat, nggak ada yang layu, nggak ada yang rugi, semuanya baik. Makanya kalau kita sama-sama bertobat, kenapa kita sama-sama bisa damai, bisa baik? Karena kita udah sama-sama nggak lihat manusia lagi. Kita hanya lihat Tuhan. Memang Tuhan yang membuat seperti ini. Makanya kalau saudaraku ya mengandalkan manusia terkutuk, mengandalkan Tuhan, hidup terus, ngalir terus, berjalan terus, damai terus. Kenapa? Karena kita sama-sama memandang Tuhan. Jadi saudaraku, supaya kita mengerti bahwa kita dekat dengan Allah itu ada sumbernya. Ya saudaraku harus tahu yang sesungguhnya ya. Makanya kalau orang yang dekat dengan Tuhan itu akan seperti apa ya. Jadi kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan juga seperti apa. Makanya kalau saudaraku ya jauh dari Tuhan makin kering. Makin kering saudaraku ya, makin jauh gitu ya. Makin terintimidasi juga saudaraku ya. Jadi lihat saudaraku, karena di sini ada bagian-bagian yang saudaraku harus kita pahami apa yang menghasilkan. Jadi kalau orang yang dengan dekat dengan Tuhan saudaraku, sebenarnya sesungguhnya kalau kita ngomong sembuh, sembuh. Kalau kita ngomong berkat, berkat. Yaitu kenapa? Karena kita udah dekat dengan Tuhan. Nanti kita lihat ya saudaraku ya. Jadi ada hal-hal yang kita harus pahami saudaraku. Jadi lihat saudaraku, kalau ada di sini berkat-berkat yang kita harus tahu gimana kita dekat dengan Tuhan. Kita orang yang mengandalkan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Beda banget saudaraku. Jadi ini sebaliknya. Sebaliknya saudaraku ya, kita tenang, ya kita menikmati berkat. Jadi kenapa kita nggak boleh jauh dari Tuhan? Karena kering saudaraku ya. Jauh dari Tuhan ya tandus, jauh dari Tuhan ya terkutuk saudaraku ya. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada hasil apa-apa. Tetapi saudaraku yang dekat dengan Tuhan di sini, ya ini yang saudaraku perlu tahu ya, dari ayat 7, 8 saudaraku. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, saudaraku orang yang mengandalkan Tuhan, ya apa yang terjadi saudaraku ya, nggak berhenti menghasilkan buah. Jadi terus ada hasilnya, mengalir, layu aja nggak sempet. Kenapa? Karena Tuhan itu hidup. Jadi kalau Tuhan
Yang mengingatkan karena dia itu sumber hidup. Jadi kalau saudaraku jauh dari Tuhan, ya kehilangan sumber, kehilangan air, ya kering saudaraku ya. Kehilangan semuanya karena dia yang punya. Makanya kalau saudaraku hari ini bisa menyadari, oh ya berarti kita itu ditentukan. Dekat dengan Tuhan itu seperti apa keadaan kita. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan pasti enggak lagi rusuh dalam hidupnya. Hidupnya pasti tenang dan itu yang terjadi. Kenapa? Karena memang ada perubahan dalam hidup yang membuat nggak tenang itu sebenarnya apa? Dosa. Yang membuat nggak tenang kenapa? Karena kita masih melihat manusia. Tapi kalau kita sudah hidup dalam takut akan Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, yaitu yang terjadi saudaraku ya. Ada hasilnya, ada buahnya. Dan saudaraku supaya kita juga belajar terus sebagai orang percaya. Kalau ini kenapa saya masih begini? Oh berarti ada yang belum beres. Kenapa masih ada ini? Oh berarti ada yang harus kita beresin. Jadi jangan saudaraku langsung merasa udah, harus bergumul saudaraku. Bergumul terus. Kita gumuli dan gumuli sampai benar-benar kembali berkat Tuhan. Jadi kalau saudaraku merasakan gini, oh sudah kok saya sudah mengampuni. Saudaraku saya diingatkan, bicara mengampuni, mengasihi itu seperti orang kaya dengan orang miskin. Bagaimana orang kaya dengan orang miskin itu? Ya harus berkorban, menutupi, harus mengambil posisinya itu supaya benar-benar itulah yang dibilang mengasihi dan itu ada pengorbanan. Jadi nggak bisa cuman bilang saya sudah mengampuni, saya sudah mengasihi. Pengorbananmu apa? Karena kita harus menutupi kekurangannya. Kita harus mengambil kemiskinannya. Kita harus merubah keadaannya. Dan itulah bicara mengasihi saudaraku ya. Makanya kalau saudaraku yang hidup dengan Tuhan itu ya benar-benar maksudnya Tuhan tuh mengambil posisi kita. Gitu loh. Tuhan mengambil posisi kita. Posisi yang tidak baik itu dia ambil. Jadi maukah saudaraku ya berkorban? Kalau dibilang kita harus mengasihi berarti memang merelakan hidup kita. Jadi kalau kita dengan Tuhan ya dunia ini jangan disayangkan saudaraku ya. Kadang-kadang yang disayangkan itu dosanya malahan. Wah jangan dulu deh, nanti aja. Ya, itu dia saudaraku yang sulit bagi manusia untuk dekat dengan Allah. Karena masih kerelaannya itu belum. Penyerahannya belum. Ngomongnya sih nyerah, tapi nggak nyerah. Ngomongnya sih udah, tapi hanya di perkataan saja. Tapi di perbuatannya nggak terjadi apa-apa. Maka itu saudaraku perhatikan di sini ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikian orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahannya usianya, kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Saudaraku perhatikan di sini. Jadi liciknya hati dibilangkan. Jadi betapa liciknya hati, ya, lebih licik daripada segala sesuatu. Berarti parah banget. Kalau tadi dosa terukir di loh hati, saudaraku, itu sudah terbentuk di situ. Ditambah lagi di sini sudah membatu. Liciknya hati, lebih licik dari apapun juga. Makanya kalau saudaraku diingatkan di sini, ingat di hadapan Tuhan, Tuhan semuanya tahu. Jadi maksudnya gini, kan sering ya orang berpikir nggak ada yang tahu, ya. Tuhan menyelidiki hati manusia untuk membalas, untuk membalas. Jadi walaupun perbuatan kita orang lain nggak lihat, tetapi Tuhan lihat dan saudaraku harus tahu. Tuhan menyelidiki untuk membalas setiap perbuatan kita. Makanya kalau ada ayat yang mengatakan jangan kamu menjadi guru sebab kamu pun sama seperti itu. Ya, jangan menjadi hakim sebab kamu sama seperti itu. Ya, kamu akan dihakimi bahkan lebih berat lagi.
Jadi kalau saudaraku ingat di sini ya Tuhan menyelidiki semua. Perbuatan kita sering nggak kelihatan saudaraku ya. Atau bahkan manusia sering menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Tetapi di sini ada Tuhan yang menyelidiki batin kita. Ya, Tuhan menyelidiki hati kita. Untuk apa? Untuk membalas perbuatan kita yang nggak baik. Nah itu saudaraku makanya kita harus hati-hati. Ya kita itu nggak boleh dusta. Apa adanya saudaraku. Ya kadang-kadang nggak semuanya memang kita itu bisa menceritakan kepada orang. Saya sering saudaraku saya cuman menangis di hadapan Tuhan karena gini. Tuhan aku nggak bisa cerita semua. Aku nggak bisa menjelaskan semuanya. Secara detail aku mau jujur. Maksudnya bukan bohongin ya saudaraku. Tapi mau menjelaskan keadaan-keadaan. Kadang-kadang sebenarnya ya kalau kita keadaan nggak baik kan kita pengen menjelaskan. Tetapi kan kadang nggak selalu kita bisa. Saudaraku saya percaya Tuhan tahu hati kita. Ternyata benar. Ini ayat jawaban buat hidup saya. Yang mengetahui hati kita itu Tuhan. Baik buruknya Tuhan. Kalau hati kita baik, Tuhan balas yang baik. Kalau hati kita nggak baik, Tuhan juga pasti balas yang nggak baik. Untuk itu saudaraku saya merasakan hidup dengan Tuhan itu sudah yang paling finalnya lah, udah nggak ada yang lain lagi. Sudah di situ buat saya. Makanya kalau saudaraku mungkin mengalami sesuatu, orang nggak bisa tahu. Ya apa yang kita berbuat nggak bisa tahu. Tapi kita melakukan yang baik. Tapi kita melakukan yang benar. Percaya saudaraku. Bahwa Tuhan menyelidiki hati kita. Untuk itu kalau hati kita baik. Kalau hati kita benar. Tuhan pasti akan membalas dengan kebenaran itu. Sesuai dengan perbuatan kita. Jadi jangan khawatir kalau orang lain gak lihat. Jangan khawatir saudaraku kalau orang gak menilai kita. Kadang-kadang kok kita baik orang gak lihat baik ya. Kalau kita benar kok orang gak lihat ya gitu ya. Tapi percaya saudaraku lihat di sini. Ya bagaimanapun liciknya hati. Saudaraku Tuhan melihat semuanya itu. Untuk itu buat orang yang bersandar kepada Tuhan. Dia tidak akan kekurangan, tidak akan kehilangan pusakanya, nggak akan kehilangan berkatnya. Nggak kehilangan damainya, nggak akan kehilangan bagian-bagiannya. Bahkan di sini juga saudaraku ya, nggak akan kehilangan bahkan yang di dalam hati kita saudaraku ya. Tuhan tahu. Untuk itu kalau kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saya percaya ya, walaupun manusia nggak tahu Tuhan tahu. Ya, manusia nggak kenal, Tuhan kenal. Jadi saudaraku kita belajar bagaimana kita yang mengikut Tuhan. Apakah kita mau dilihat manusia atau kita mau mengandalkan manusia? Percuma saudaraku ya. Manusia nggak bisa menilai sempurna. Ya manusia nggak bisa menolong kita, nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kalau kita berjalan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hati kita juga melekat dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menyelidiki hati kita. Bahwa Tuhan mengenal hati kita yang paling dalam dan Dia akan membalas setiap perbuatan kita. Ya baik buruknya Tuhan akan membalaskan itu. Untuk itu berbuat baiklah, jangan berbuat yang nggak baik. Karena Tuhan tetap akan menunjukkan pembalasan kepada orang-orang yang walaupun di dalam hatinya yang berbuat orang lain nggak tahu. Maka itu saudaraku kita supaya belajar. Jadi apa yang dilihat ya. Yang terakhir cuman dilihat maksudnya gini ya. Pada pertengahan usianya akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia dikenal sebagai orang bebal. Untuk apa saudaraku ya. Jadi terakhir cuma akan dikenal sebagai orang apa? Orang bebal. Ya, sebagai orang yang nggak baik saudaraku ya. Tapi kita yang barangkali secara dunia nggak baik. Tetapi pada akhirnya ya, pada akhirnya orang tahu bahwa oh dia orang baik. Oh dia orang benar. Oh dia berbuat yang baik. Untuk itu mari saudaraku ya. Kita semua masing-masing kita mengandalkan Tuhan sebab Tuhan melihat semuanya itu. Kita mengandalkan Tuhan sebab Tuhan tahu siapa kita. Tuhan mengenal kita secara apapun juga Dia tahu keadaan kita saudaraku ya. Jadi mari saudaraku ya supaya kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan baik. Mendekat dengan Tuhan yang sebenar-benarnya saudaraku ya. Karena sungguh kita bisa dinilai dalam hal apapun juga ya. Di sini tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber yang hidup yakni Tuhan. Nah ini. Jadi orang yang menjauh dari Tuhan. Saudaraku akan menjadi apa? Menjadi malu.
sumbernya dijauhi. Sumber hidup, Tuhan itu kan sumber hidup. Tuhan itu sumber air kita. Tuhan itu sumber segala sumber. Sumber damai sejahtera kita. Makanya kalau saudaraku akan menjadi kering, menjadi malu, menjadi tandus, menjadi miskin, menjadi budak. Wah, ini ya benar. Karena apa? Kita ini bisa dibilang sudah anak-anak Tuhan. Kalau yang hidup dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau bertobat, hak itu masih tetap menjadi milik kita. Hak waris kita masih, status kita masih. Ya, harta yang dijanjikan Tuhan yang ada pada kita masih. Jadi tiga-tiganya nggak diambil. Ya, hak waris kita, harta kita, ya, status kita itu nggak dihapuskan. Yang pasti itu. Dan begitu kita ya mengandalkan Tuhan, saudaraku ya, tentu itulah yang membawa kita itu tenang dan damai. Ditambah lagi saudaraku ya, kita yang terus ada dekat dengan Tuhan, ya dikatakan saudaraku, ya itu tidak dilenyapkan. Tetapi sebaliknya, dengan jauh dari Tuhan, semua itu akan menjadi tandus kering, akan menjadi malu, ya, akan menjadi rugi, kehilangan status, kehilangan semuanya, ya, dan akan menjadi apa, saudaraku? Yang pasti disitulah yang saudaraku perlu orang yang eh, meninggalkan sumber hidup. Jadi sumbernya ditinggalkan. Ya itulah saudaraku ya. Supaya kita mengerti betul ternyata dekat dengan Tuhan tidak ditentukan oleh doa saja, melayani saja. Tetapi dengan apa yang kita rasakan itu juga menentukan bahwa kita itu sudah bersama dengan Tuhan. Yang pasti yang kita rasakan karena kita bisa dekat itu pasti kita posisi hidup dalam pertobatan. Ya, kalau kita bisa datang berarti kita juga hidup dalam kebenaran. Makanya kalau saudaraku yang ditetapkan di sini, oh saya bisa tenang. Walaupun keadaannya mungkin nggak seberapa, tapi ngalir terus dan ngalir terus. Dan itu saudaraku yang harus kita tahu ya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapanmu. Janganlah engkau menjadi kedasatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Ini saudaraku ya, jadi sudah menjadikan Tuhan itu, ya kalau saya bilang mungkin saudaraku kita yang bilang gini, sembuhkanlah aku Tuhan, sembuh. Jadi saudaraku apapun yang kita katakan saudaraku karena kita sudah ada di dalam Tuhan, saudaraku akhirnya apa? Ya biar Tuhan kita dipermuliakan. Biar Tuhan kita dipuji. Makanya jangan sampai kedesatannya itu membuat kita itu benar-benar hancur. Tetapi biarlah Tuhan tahu ya. Jadi kalau bukan menjadi malapetaka ya. Jadi kedasatannya bukan menjadi malapetaka buat kita. Karena kita sudah bersama dengan Dia. Makanya kalau saudaraku yang hidup dengan Tuhan itu seperti apa saudaraku ya. Kita punya iman kalau dibilang kita diberikan kuasa. Kalau iya katakan iya. Kalau tidak katakan tidak. Jadi kalau kita ngomong sembuh benar-benar sembuh. Kalau kita ngomong selamat kita benar-benar diselamatkan. Kenapa? Karena kita ada di posisi yang pasti. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita ngomong apapun itu bisa terjadi. Jadi kedasatannya nggak menjadi malapetaka. Tapi justru kita ini sudah dalam perlindungan Tuhan. Kita dilindungi saudaraku ya. Karena kalau saya mau sebutkan satu-satu di sini ya supaya saudaraku tahu dari ayatnya yang jangan sampai di sini dibilangkan sesungguhnya mereka berkata kepadaku di manakah firman Tuhan itu biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapanmu. Saudaraku di sini. Enggak mengharapkan yang tidak baik. Ya, semuanya kelihatan di hadapan Tuhan. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan itu baik. Makanya saudaraku perkataan itu penting saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku asal ngomong. Kadang-kadang saudaraku asal ngomong ya. Di sini dikatakan juga janganlah engkau menjadi kedasatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Itu saudaraku ya. Jadi kita menjadikan Tuhan itu seperti itu. Sehingga kita enggak
walaupun ada malapetaka, walaupun ada bahaya, karena kita nggak menginginkan itu. Kita nggak pengen seperti itu. Ya kita hidup dengan Tuhan. Kenapa kalau kita hidup dengan Tuhan? Berarti kita pengen selamat. Kalau kita hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berarti kita pengen aman, pengen selamat. Berarti orang yang hidup dengan Tuhan tidak pengen malapetaka, tidak pengen bencana, nggak pengen kemiskinan, kesusahan. Jadi supaya kita benar-benar diizinkan Tuhan sesuai dengan keadaan kita. Kita percaya kita dekat dengan Tuhan dan akhirnya apa? Ya sesuai dengan perkataan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan tuh, aku bilang sembuh-sembuh. Aku bilang selamat-selamat. Untuk itu kita harus menyadari saudaraku ya, orang-orang yang hidup dengan Tuhan seperti apa. Di sini ayat terakhir. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah orang yang terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Nah itu saudaraku ya. Jadi sebenarnya kalau ini sebenarnya sesuai saudaraku ya. Orang yang hidup dengan Tuhan ya. Orang yang mengatakan selamat-selamat, yang mengatakan aman-aman. Makanya kalau saudaraku benar-benar saudaraku kalau kita mau merenungkan firman hari ini. Sebenarnya orang yang dekat dengan Tuhan berarti orang yang sudah mau menyelesaikan dosanya. Yang mau mengandalkan Tuhan. Dan yang tidak menginginkan hari malapetaka. Ya, itu saudaraku ya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mau hidup kudus, orang yang mau bertobat, orang yang mau menyelesaikan dosanya. Ya, orang yang mau juga mengandalkan Tuhannya. Orang yang tidak mengharapkan kesusahan, nggak mengharapkan malapetaka, nggak mengharapkan bencana, tapi mengharapkan perlindungan yang dari Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia menjauh dari Tuhan. Ya, bahkan dipikir orang tidak tahu, padahal Tuhan tahu. Menyelidiki hati manusia. Dan sekalipun sembunyi, akan kelihatan hasil perbuatannya. Tuhan yang memunculkan itu. Untuk itu akan menjadi malu. Ya, akan menjadi malu karena apa? Karena hasil daripada perbuatan itu. Makanya saudaraku yang mau benar-benar datang sama Tuhan, mau hidup dengan Tuhan. Percayalah walaupun mungkin secara manusia tidak kelihatan, secara manusia nggak dilihat. Karena hanya Tuhan yang melihat hati kita. Secara manusia nggak menyelidiki hati kita. Tetapi Tuhan menyelidiki hati kita. Jadi kalau saudaraku memperhatikan ayat-ayat ini sebenarnya saudaraku ya. Pergumulan dosa inilah yang penting bagi kita. Ya, bergumullah supaya dosa kita selesai. Dan kita bisa mendekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan tahu semuanya yang kita perbuat. Jadi Tuhan menilai semuanya. Jadi kalau kita bisa bertobat dan kita bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa mengandalkan Tuhan. Tentu kita hidup dalam keamanan, dalam perlindungan, dalam berkat Tuhan. Dan semua yang dijanjikan hak waris kita nggak hilang, hak pusaka kita nggak hilang, status kita nggak hilang. Tetapi orang yang menghindari Tuhan, menjauh dari Tuhan, yang membiarkan hidup dalam dosa-dosanya, hidup dalam dosa apapun juga. Nah itu yang mengasingkan diri, yang menjauhkan diri. Dan itulah yang membuat semakin terpencil, semakin kering. Kenapa? Karena meninggalkan sumbernya. Sehingga pasti akan menjadi malu, akan menjadi kehilangan segala-galanya. Untuk itu marilah saudaraku, dekatlah dengan Tuhan. Supaya kita bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan kita bisa benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Dan apa yang kita inginkan untuk selamat, kita inginkan untuk sembuh, kita inginkan untuk berkat benar-benar tergenapi, benar-benar terjadi. Jadi dekatlah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya, kita satukan hati kita. Bapa kami bersyukur kepadamu, biarlah setiap kami menyadari Tuhan. Bahwa kami perlu bergumul, perlu sungguh-sungguh menyelesaikan dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sampai kami bisa dekat dengan-Mu.
sampai kami bisa mengandalkan Kau, sampai kami bisa bersama-sama dengan Kau. Dan nyata Tuhan penyertaan-Mu, nyata pembelaan-Mu, nyata juga pembalasan-Mu. Untuk itu setiap yang mengakui kesalahannya, setiap orang yang mau bertobat, setiap orang yang mau benar-benar bersekutu dengan Kau Tuhan, benar-benar biarlah hari ini merasakan jamahan-Mu, hari ini merasakan lawatan-Mu, dijamah, dilepaskan, dijamah, dicabut, dijamah, dibebaskan. Dan setiap yang mengakui dosa diputuskan demi nama Kristus dari turun-temurunnya, dari semua yang sudah mengakar di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan yang mencari Engkau Tuhan tidak menjadi malu Tuhan, yang percaya kepadamu tidak menjadi malu Tuhan, yang mendekat kepadamu enggak menjadi malu, tapi tuntunlah kami lebih dalam lagi Tuhan, sampai kami melihat janji-Mu, melihat pembelaan-Mu, melihat pertolongan-Mu, dan apa yang Kau mau nyatakan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah kami di dalam kuasa-Mu, dan biarkan urapan-Mu turun dan pertolongan perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sendiri akan menyempurnakan seluruh ibadah kami, pelayanan kami. Engkau akan menyempurnakan firman-Mu, menyempurnakan pengertian kami, menyempurnakan pengajaran kami. Biarlah semuanya boleh sampai kepada tujuan yang Kau kehendaki ya Tuhan. Untuk itu berkatilah umat-Mu yang percaya, berkatilah umat-Mu yang berdoa, berkatilah umat-Mu yang beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga berkatilah apapun yang dipersembahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, biarkan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan yang baik, nyatakan yang sempurna, yang daripadamu dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan semuanya, dan Kau juga memberkati umat-Mu dimanapun berada. Dan biarlah tetap Tuhan kami boleh sehati sepikir, walaupun tempat kami berbeda, tempat kami terpisah, tetapi Bapa kami adalah di dalam surga, dan Engkaulah yang menjadi Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Untuk itu biarlah setiap kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, biarlah kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Kristus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.